Welcome to the world of SMK Budi. Fokus ke musim seminya, yaitu musim yang paling pertama ya di 4 musim mereka. Dan juga mereka lebih fokus di malam Chusi, yaitu malam tahun baru. Nah, di situ semua keluarga berkumpul semua dan makan bareng. Dan istimewanya mereka itu makan jiaozi ya, yaitu pangsit. Kalau di Indonesia kan makan bareng aja ya. Yeah. Nah, kalau di Tiongkok itu dia harus membuat dumpling itu, pangsit itu, nah bikin bersama dan makan bersama seperti itu. Dan ada juga kayak barongsai sama long. Nah, itu harus dikelilingi di rumahnya. Terus petasan juga harus dinyalakan depan rumah ya. Semoga tahun yang baru lebih baik seperti itu dan lebih meriah. Nah, kalau di Indonesia itu sama seperti itu juga ya, makan bersama di waktu malam Chusi. Dan juga makan bersama ada banyak sayur ya, seperti kayak sayur, daging, dan ikan itu harus ada. Ya, ikan itu harus ada, dan juga barongsai, long juga ya. Belum tentu barongsai sama longnya ke rumah kita, tapi kita bisa menonton di luar sana. Dan juga harus petasan juga sama ya. Nah, terus apalagi di Indonesia ya. Nah, kalau bedanya itu, kalau di Tiongkok itu kan dia fokus di malam Chusi. Kalau di Indonesia itu dia itu merayakannya setelah Chusi juga tetap harus merayakan, yaitu 7 hari Imlek. Nah, jadi tetap ke rumah saudara Painyan. Painyan itu bersilaturahmi ya, seperti itu. Wah, ternyata perayaan di Tiongkok dan di Indonesia sangat berbeda. Saya jadi kangen nih pulang ke kampung saya di Kalimantan Barat ya kan. Oh, Kalimantan Barat, saya juga loh, kita sama. Sana sangat ramai ya kan kalau saya. Betul, sangat ramai sekali. Berbeda ya dengan di sini ya. Terasa lebih sepi, tapi karena kalau di kampung tuh ramai karena banyak saudara ya kan. Banyak saudara. Apalagi papa mama pasti dari sono, jadi Iya, kan betul. banyak kenalan lah ya. Oke. Lause, tradisi yang Lause lakuin selama Imlek tuh apa aja Lause? Tradisinya itu sebelum dan sesudah itu ada ya. Misalnya kalau sebelum Imlek itu kita harus beli barang yang baru. Misalnya beli baju baru, itu harus ya. Beli baju baru, beli sepatu baru. Semoga apa? Semoga tahun ini lebih baik ya, yang baru-baru gitu kan. Nah, sama gunting rambut itu harus ya. Gunting rambut sebelum Imlek. Nah, itu biasanya nggak kelihatan segar juga, sama memberikan suasana kesan yang baru. Nah, dan juga membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah, jadi rumah juga harus terlihat bersih karena kan harus ada painyan ya. Orang datang untuk bersilaturahmi. Nah, jadi kitanya itu bisa datang ke rumah orang dengan kondisi yang sangat bersih seperti itu. Nah, dan selain itu juga oleh hutang piutang ya, itu jangan dilakukan ya. Jadi sebelum kita mau Imlek itu jangan hutang sama orang lain, itu pamali banget ya, itu jangan dilakukan seperti itu. Dan kalau sesudah Imlek nih, sedang Imlek nih, ada juga pantangannya. Mau tahu pantangannya? Apa tuh Lause pantangannya tuh? Iya, jika pada saat Imlek ya dilarang untuk membersihkan rumah. Kenapa tuh Lause? Jangan, itu tidak sopan dan nanti keberuntungannya malah hilang. Waduh. Ya, di Imlek itu kan ada main petasan, betul? Iya betul. Nah, bekas-bekas petasan itu jangan dibersihkan. Itu mendatangkan keberuntungan. Jangan membersihkan rumah kita ya, mau nyapu, mau ngepel itu jangan. Nanti hari keempat boleh kita bersihkan ya. Dan juga jangan potong rambut setelah Imlek. Itu nanti malah sial. Seperti itu ya. Nah, jadi itu sih, jangan juga berkata kasar. Nah, sama memecahkan sengaja atau tidak sengaja
memecahkan piring atau apa menjadi pecah belah, itu sih yang tidak boleh dilakukan. Itu ya teman-teman, apa yang nggak boleh dilakuin dan boleh dilakuin. Dan juga apa sih yang harus dilakuin sebelum Imlek dan sesudah Imlek gitu. Ya. Terus menurut Lause, kenapa sih setiap Imlek ini harus pakai baju baru, harus potong rambut, itu kenapa ya Lause? Ya, karena kan pada saat itu kan Imlek ya. Selamat tahun baru, berarti kan semuanya baru ya. Jadi nggak cuma harinya, tapi orangnya, rumahnya juga harus baru seperti itu. Jadi mendatangkan keberuntungan yang lebih baru, lebih baik dari tahun yang kemarin seperti itu. Oke Lause, Ya. itu berarti emang yang harus dilakuin ya, berarti dengan baju baru dan juga potong rambut, berarti orangnya harus baru juga berarti kan, selain tahun baru berarti orangnya juga Ya, baru. hatinya yang tadinya mungkin kurang semangat atau ekonominya kurang, semoga tahun yang baru ini bisa lebih baik lagi untuk ekonomi dan segala-galanya ya. Ya, Seperti itu. bagus ya Lause, perayaan Imlek ini tuh memperbarui kita ya kan, tentang hal-hal yang emang biasa dilakuin sama orang Tiongkok juga kan gitu. Oke Lause, menurut Lause, kenapa sih Imlek tuh harus serba merah? Kenapa nggak warna lain kayak biru, kuning? Apa ada sejarahnya ya Lause tentang harus warna merah itu? Iya, ya kita hari ini merah ya. Iya dong. Karena masih Imlek ya. Memang kita tahun baru Imlek ini harus pakai merah. Jadi merah itu melambangkan apa? Keberuntungan. Hoki yaitu fu ya, keberuntungan dan juga kekuatan buat kita kalau merah ya. Dan juga kalian ada yang menarik loh ya. Aduh, apa tuh? Ada sejarahnya memang. Apa sejarahnya Ya, Lause? legenda kuno itu pernah ada makhluk jahat waktu itu. Ya, makhluk jahat di waktu itu suka mengganggu masyarakat Tionghoa. Ya, jadi masyarakat Tionghoa itu sangat berbagai dengan cara ide mengusir si makhluk jahat ini. Nah, diketahuilah sama si masyarakat Tionghoa, ternyata makhluk jahat ini takut akan warna merah. Nah, dan juga takut suara nyaring. Suara nyaring yang keras ya. Jadi mereka berinisiatif jika setahun itu tahun sekali harus mengenakan baju baru, nggak cuma baju, juga hiasan di rumah seperti tenglong, lampion, hie chun lian ya, tempelan yang di pintu. Nah, sama juga menyalakan kembang api, sama petasan, pian pao, buat apa? Buat mengusir makhluk jahat itu. Nah, jadi mereka takut merah, mereka juga takut suara nyaring, jadi usirlah roh-roh jahat itu. Jadi bukan hanya mendatangkan simbol keberuntungan, hoki, sama kita juga bisa mengusir roh-roh yang jahat. Nah, makhluk itu namanya ada nama loh. Apa tuh? Nian. Nian? Tuh, namanya Nian. Artinya apa tuh Lause? Nian itu tahun. Betul ya, jadi dia datang 1 tahun sekali. Nah, jadi harus kudu kita tradisikan ya perayaan Imlek ini. Kita juga untuk menghormati leluhur kita ya. Seperti itu. Itu ya teman-teman, kenapa kita harus selalu kumpul saat merayakan hari Imlek ya kan. Itu artinya buat mengusir roh-roh jahat. Terus kenapa harus merah? Karena emang roh tersebut juga takut sama warna merah, seperti yang diceritakan Lause tadi. Nah, terus suara bising itu juga membuat roh-roh takut, sehingga rohnya terusir gitu kan ya Lause ya. Betul. Yang juga mendatangkan keberuntungan ya. Betul. Karena hangpao aja kita juga warna merah ya. Hangpao udah dapat hangpao belum? Udah dong. Asik ya kan. Oke Lause. Maksud dari kasih angpau nih apa? Dan kenapa cuma orang yang udah nikah aja nih yang kasih angpau? Dan kenapa yang belum nikah nggak boleh ngasih angpau? Oke, untuk hongpao itu kan tadi warna merah ya. Warna merah. Dan itu harus wajib ya kita kasih ke anak-anak ya yang sudah married. Kenapa sih? Karena mungkin karena yang sudah menikah itu kan ekonominya mungkin sudah ada ya. Dan nggak boleh nggak kalau yang nggak menikah itu kasih? Boleh, tapi dengan syarat jangan masukin ke angpau.
Nah, jadi tanpa angpau. Jadi Ya. harus kasih langsung. Kasih tuh. langsung Oh. uangnya, ya. Tapi itu nggak wajib ya. Oh, iya. Jadi orang yang belum menikah itu nggak kasih angpau itu nggak apa-apa, mekuansi, ya. Jadi, nah kenapa sih harus kasih atau memberikan hongpao kepada anak-anak ya? Jadi orang tua memberikan kepada anak-anak ya, semoga anak-anaknya itu tahu akan tabung. Oh, Tabung. ini yasui qian nih, sudah kita kasih, dia bisa tabung. Oh, ini uang kita bisa tabung. Ah, Dan juga bisa kasih semangat dia belajar lebih baik lagi. Nah, dan bagaimana kalau anak yang memberikan ke orang tua? Kalau anak memberikan ke orang tua berarti bilang terima kasih selama ini sudah menjaga, dan semoga dari angpau itu juga mendoakan orang tua itu sehat seperti itu. Jadi yang memberi dan menerima itu saling-saling mendoakan gitu. Oke. Betul. berarti emang angpau nih lebih wajib kalau emang udah ada ekonomi ya, Ya. ekonominya tuh udah naik gitu, udah bisa ngasilin duit sendiri ya Ya, kan. betul. Apalagi juga udah berkeluarga, jadi emang wajib lah kalau anak-anak tuh paling ngasih tanpa angpau ya kan Lause? Ya, boleh juga. Nah, oke, Lause, Ya. makanan khas Imlek nih apa? Saya kan di rumah nih makannya paling babi, ayam gitu. Daging-daging ya. Iyalah, Oke. enak tuh. Kalau Lause, menurut Lause, makanan khas Imleknya tuh apa? Iya, kalau makanan khas Imlek itu banyak ya, termasuk tadi daging-daging, yaitu di malam Cusi kita sudah makan. Dan yang khas Imlek itu adalah kue lapis. Kue Kamu tahu kue lapis ya? Tahu tahu. Kue lapis itu kan bertingkat-tingkat, betul? Ah. Nah, itu melambangkan apa sih? Jadi kue lapis itu bertingkat-tingkat, semoga kita apa yang kita lakukan itu semakin meningkat. Wah, Semakin meningkat dan juga rasanya manis kan? ya. Manis itu bisa apa keharmonisan. Ya, Keharmonisan. jadi kita makan, orang yang memberi makan juga harmonis kita lihatnya ya. Ya. Seperti itu. Dan kue lapis itu meningkat-ningkat. Kamu perhatiin betul nggak? Betul. Dan itu harus sabar loh membuat kue lapis itu. Selapis-lapis. Nah, Lama kan nunggunya lama juga. juga nunggunya. Jadi lambat tapi pasti. Seperti Ya. itu ya. Dan juga ada kue keranjang. Ya, apa tuh? Nienkau. Kue keranjang. Nienkau yang bulat itu, nah yang manis juga, manis sama lengket. Kenapa sih lengket kue keranjangnya itu kan? Karena lengket itu mempersatukan kita. Nah, seperti itu. Dan kenapa sih bentuknya bulat? Untuk kita, ayo kita bulat gitu loh. Bersatu. Kita bersatu. Makanya kita bulat seperti itu. Ada juga buah, Buah apa tuh? buah jeruk. Buah jeruk. Oh Jeruk ya. Mandarin pernah kalian ya Ya, mendengar pernah, ya? ya. Nah, kenapa sih ada jeruk Mandarin? Karena dia kayak warna orange. Orange itu kayak emas. Emas itu cinzi. Kalau di Tiongkok itu, kalau di Mandarin, kalau di perayaan Imlek itu nggak cuma merah, tapi juga emas. Warna emas juga penting sekali karena warna emas itu kayak seperti emas ya, orange-nya itu Ya. ya. Apalagi pelafalan dalam jeruk itu sama kayak emas. Mas. Ya, kalau Apa jeruk tuh? itu kan juizi. Ah. Ya, kalau di emas itu cinzi. Nah, mirip makanya kenapa kalau di depan rumah orang angpaunya ditempel ke jeruk. Nah, seperti itu. Jadi emas dan angpau. Oh. Nah, seperti itu. Jadi itu sih kue keranjang, kue lapis, jeruk Mandarin ya. Jadi adalah jeruk yang sehat, manis, asam. Jadi satu ya rasanya. Biar berarti kalau ngumpul tuh emang Nah. apalagi bersilaturahmi kan makan-makan, terus lapis, terus juga kue keranjang. Berarti itu mempersatukan hubungan terus sama Betul. keharmonisan ya kan. Betul. Sekarang harapan Lause di tahun baru Imlek nih apa dari sebelum-sebelumnya? Gitu. Harapan Lause ya, Lause sendiri ya ingin semua kita ini lebih maju ya, lebih maju dari masalah tentang keuangan ya, lebih maju sama tentang pekerjaan juga lebih ditambahkan rezekinya ya, sama anak-anak murid ya yang sedang belajar, semoga belajarnya lebih semangat, lebih berkembang seperti itu. Ya, lebih ke keluarga sih, keluarga harmonis ya, apapun Indonesia juga lebih maju ya gitu. Harapannya juga Ya, sama sih. iya. Dan budi ya, harapan terbesar ya budi sekolah ini ya. Semoga lebih banyak murid lagi seperti ya yang pinter Ada, ya. amin. Iya, bisa wawancara Lause seperti itu ya.
menemukan bibit-bibit yang unggul ya, Ya, seperti betul. itu. Apalagi bisa bahasa Mandarin, wah itu Aduh. bener-bener ya. Dimana lagi kalau bukan di Budi, ya. Sangat hempang ya kan Iya, kalau betul. bisa bahasa Mandarin, berarti kan Mm-mm. bisa kita ajak ke luar negeri juga belajar lebih baik lagi di luar negeri katakan. Betul. Jadi kalau misalnya mau sekolah di Budi, sekolah di sini karena ada Mandarinnya. Oke. Iya. Apalagi ada ke Taiwan ya kan, jadi Ya, ke Taiwan, ke Chungkua bisa. baik, sampai sini aja ya Lause untuk podcast kita pada hari ini. Makasih Lause udah mau datang di podcast kita di hari ini. Oke teman-teman, sekian aja sampai sini. Nantikan lagi di podcast selanjutnya di podcast ini Budi, podcastnya anak SMK Budi. Sing Nian Kuai Le, Gong Si Fa Cai, Wan She Ru Yi.